tuh akhirnya Arteta nemu cara buat bisa manjain Gyökeres dengan tidak memasukkan Bareng-bareng ya? Saka dan Odegaard karena Oh, iya? tipe pemainnya Oh lucu banget. Jangan dimainin bareng gitu. nggak dimainin. Oh iya maksudnya jangan mainin mereka berdua sama Gyökeres. Kalau Gyökeres mau golnya banyak, justru maininnya sama Havertz. Madueke. Kurang ajar prediknya. Sunderland 57%, Arsenal 30%. Nah, kalau dari sudut pandangnya Ronaldo spesifik ngerasa kok jor-jorannya di Al Hilal belanjanya, kenapa kita nih nggak mau menang nih. di Al Nassr gitu? Kenapa Benzema dipindahin? Kenapa? Iya. Ya. Tebak-tebakan pindah deh. Kalau pindah. Kalau menurut aneh demi ngejar selisih golnya sih paling optimis. Tapi defense-nya jago juga ya itu si Madrid. Madrid. Kenapa? Oh gila ya dia 5 menang berturut-turut coy. Apa? Madrid? Iya. Ih, kok gitu sih? Kita baca klasmen dulu ya. Nah, Barcelona peringkat 1, poinnya 58. Madrid 2, 57. Cuma beda 1 poin. Atletico Madrid di 45, posisi ketiga. Villarreal, Real Betis, Espanyol. Iya, Betis juga lagi menang 2 kali sih terakhir. Kita bahas Barcelona dulu. Barcelona di pertandingan kemarin ini banget sih, bagus banget teratur banget ya seperti biasa Barcelona. Cuma kalau kemarin tuh lebih rapih banget. Hampir semuanya kecuali Koundé. Koundé jelek banget kemarin, beberapa kali melakukan kesalahan sih. Bahkan ada beberapa kali shoot yang akhirnya ini hampir fatal, hampir bikin gawang Barcelona kejebolan. gila ya, tetap clean sheet ya tapi ya. Tetap clean sheet. Garcia-nya juga the best, terbang-terbang. Gokil. Nah, Olmo balik Itu asis ya dia? asis 2 kali. Tapi lagi-lagi Olmo sebenarnya kalau dilihat nonton langsung kayaknya ratingnya keangkat gara-gara berhasil asis aja gitu. Nggak aja sih, cuma ya Asis berasa lah beda. clean sheet kali ya kalau gelandang. Ngaruh di clean sheet-nya Emang juga. Mallorca ya kemarin ya? Iya, 7 Februari. Iya bener ya. Nah, Yamal gocek-gocek, terus yang gol jauhnya tuh bikin dia MVP deh harusnya deh, bukan Olmo deh. Ratingnya gedean Olmo tapi ya? Iya, Kok bisa makanya. gitu ya? MVP Yamal, dia 5 kali berturut-turut MVP. Yamal, sakti memang. Nah, Edin mau highlight dikit ya, gerakannya Yamal ya. Jadi Yamal tuh somehow kalau dia dapat bola, dia tuh benar-benar kayaknya kalau nggak ngelihat peluang, dia langsung balikin lagi ke yang ngoper dah. Oke. Misalkan Konde ngoper, langsung balikin lagi gitu, nggak yang Nggak ada space-nya buat dia. nggak dia nggak maksa lah, Oke. nggak maksa buat dia harus bawa enggak. Dribble, Terus beberapa kali juga kalau udah lagi pengen buka celah, kalau coba masuk dari sayap nggak masuk, dia ke tengah. Nah, Kondenya yang naik ke atas gitu. Bahkan beberapa kali Garcia sama Fermin itu naik ke atas gitu. Nah, Fermin juga belum nggak sebaik biasanya, tapi ya dia dapat assist sih kemarin. Lewandowski starter ya? Lewandowski? Starter iya. Starter Lewandowski golnya penalti. Oh enggak, ini deh kayaknya mantul terus ini ditahan habis itu langsung di shoot gitu. Nah, Yamal sih yang golnya keren. Dia lagi-lagi waktu diganti standing ovation penonton. Nah, yang spesial Marc Bernal. Dia tengah ya. Gelandang. Dia subs di menit 67. Pemain muda, nggak banyak jam bermain, tapi dipercaya sama Hansi. Tadinya kan draw. Nah, habis itu draw cabut Marc Bernal jadi punya jam bermain nih. Nah, dia ngotot banget. Nah, Edin juga baru sadar ternyata Barca itu di
kalau di leg kedua apa? Babak Second kedua. half itu ngepres ternyata Oke. tipe bermainnya. Oke. Jadi pantesan kalau Fermin main. Pokoknya kalau main tuh kerjanya nge-push banget gitu. Oke, karena tenaga baru. Juga pengen ngerebut bolanya lagi gitu. Beda biasanya kalau yang Lewandowski misalkan jadi starter, ya dia nggak terlalu nge-push. Iya. Gitu. Nah yang Sap ini Bukan tipe nge-push yang banget. pressing forward ya. Iya. Lewandowski. Nah Rooney, Bagi, Ferran Torres, Mark Bernal itu nge-press banget ke bola di mana di-press, bola di mana di-press. Mark Bernal bahkan sampai depan-depan dia nge-press. Makanya pas counter attack dia dapat tuh momentumnya tuh. Pas counter attack dia ikut lari ke depan. Nah, dioper sama Fermin. Yang keren Mark Bernal tuh ini ada ngeremnya dia. Nah, dia ngerem berhasil, backnya sliding gak dapet. Abis itu mau nge-shoot harusnya ke sono tapi kesentuh sama deflect sama backnya ke kiri. Kipernya udah patah gitu. Itu keren sih Mark Bernal, kelihatan apa ya, lebih ngototnya kelihatan banget di pertandingan yang ini. Rashford sempet cedera di pertengahan, dia kesakitan gitu. Edin pikir bakal diganti kan, kirain cedera nih. Tapi ternyata enggak. Itu bisa main sampai 67 lah ya seenggaknya. Iya, sampai 67. Di babak kedua Edin pikir atau enggak pas babak pertama kesakitan langsung diganti, ternyata enggak. Lanjut ke babak kedua, tapi agak turun banget, nggak berani ngotot buat ngejar lagi. Bahkan beberapa kali pas duel di golnya Yamal pun kayaknya dia sempat di posisi kesakitan. Habis itu Yamal ngegolin, baru dia bangkit lagi. Tapi dia nggak sampai akhirnya. Casado cukup baik sih, tapi nggak yang inilah. Dia pernah nampilin yang lebih baik lah dari yang kemarin. Nggak impresif banget ya Casado ya. Iya. Dia berarti tuh Casado tuh jadi jangkar ya sekarang ya? Iya, di Barca ya? Iya. Oke. Boske. Itu lagi yang ditawarin ke MU kan? Iya. Demi nahan Rashford. Rashford. Gokil. Mungkin itu kali jadinya sih. Oh, kalau si Bernal tadi apa posisi gelandangnya? Depan. Oh, lebih AM ya? Iya, lebih CM atau AM. Gantiin ini juga sih Diong sama Pedri sebenarnya. Oke, lebih CM ya berarti. Lebih ya? CM. Enggak se-DM si Casado ya. Belakang. Tinggi dia ada momen dia karena ngejebolin Yamalnya juga se-happy gitu loh karena La Masia bareng-bareng kan. Betul. Real Madrid Edwin nggak nonton pertandingannya, tapi kalau dilihat dari away loh lawan Valencia padahal. Ya tapi Valencianya sendiri juga lagi nggak perform memang musim ini. Dia ada di pertengahan apa ya kalau nggak salah. Nggak yang inilah jadinya. Nggak lagi bagus banget ya. Valencianya. Oh iya tuh. Tuh hampir degradasi ya. Bener, tipis banget itu. Berasa banget di semua pertandingan ketemu Barca juga nggak terlalu bagus. Nah tapi ya balik lagi ya Madrid, Mbappe-nya beberapa kali ciptain peluang emang ngeri banget Mbappe. Nah yang spesial Carreras akhirnya ngejebolin, dia agak ngotot maju sampai depan, dapat peluang nge-shoot kaki kanan malahan ya, habis itu masuk. Akhirnya dia dipercaya jadi bek kiri ya, sebelumnya kan Camavinga kan, kalau yang minggu lalu kita bahas kan. Iya, kalau Carreras nggak main, Camavinga belakang. Tapi kalau ada Camavinga sama Carreras, Camavinganya jadi maju. Oke. Arda Güler kurang kelihatan, Mbappe sih shoot-shootnya ngeri banget. Di langkahnya itu loh, dua langkah panjangnya itu. Iya, di golin ya. Tren akhirnya dia main lagi ya, abis kemarin cedera ya? Iya, balik ya? Main lagi, tapi ya lumayan lah itu, menit 76 mah buat pemanasan doang. Santuono juga. Dia lebih ke rotasi ya kalau di sini ya, kita lihat ya. Garcia juga akhirnya dia jadi starting kan. Gullernya dipaksa agak geser ke sayap. Iya. Valverde-nya lebih ke tengah. Mungkin sebenarnya kan kalau waktu main sebenarnya mereka rotasi juga kan. Valverde pasti dominasi lapangan juga kan dengan jelajahnya dia yang tinggi. Jimenez baru tuh debut
Oke, bek kanan ya? Bek kanan. Dia juga sempat ada peluang, Mbappe ngasih, tapi nggak jadi gol. Lumayan juga tuh Gimenez kan kalau dia nggak main kan Valverde pasti di situ. Valverde di kanan posisinya, kan. iya betul. At least ini backnya udah mulai lebih banyak opsi gitu maksudnya dari sisi Madridnya. Iya. Makanya Valverde sama Camavinga bisa balik ke tengah lagi. Iya betul. Kayaknya ini juga formasinya Arbeloa mungkin masih explore juga kali ya. Iya. 4-4-2 kan iya mungkin dia juga karena away juga Karena away. jadi main lebih aman buat ngimbangin sayapnya Valencia. Biar nggak kalah jumlah biasanya kan kalau main sayap cenderung di overload kan. Iya. Didobelin biasanya. Tapi Valencia ya itu secara pertahanan sering banget kan Madrid counter attack-nya luar biasa. Backnya Valencia nggak siap siap sih, ya. nggak siap banget. Jadi beberapa kali serangannya tuh pas counter attack Madrid udah 2-3 orang di depan, Valencianya masih lari, masih nguber. Oke. Ini Vini nggak main? Tumben? Ini Cedera ya? Oh, suspend. Marah-marah mulu abangan. Nah, terus kalau dari La Liga di Atletico Madrid kalah. Seri sama kalah ya, 2 pertandingan terakhirnya. Yang terakhir kita bahas seri ya, 0-0 ya? Yang terakhir menang kok menang? Oh iya ini seri di La Liganya ya. Laginya benar. Lawan La Levante kan Liganya. 0-0. Iya. Lookman ini ya di apa golnya di Dia kemarin golnya di mana? Offside. Oh, alah. Offside. Ada yang pertandingan yang sebelumnya yang dia menang tuh di Copa del Rey. Oh, itu Copa del Rey-nya. Yang di kemarin Lookman ngejebolin tapi ini offside. Oh, yang di Copa del Rey mah mereka bantai kan? Bantai 5-0. 5 ya? Ademola Lookman emang nggak tahu ya, mungkin karena lawannya juga udah mulai antisipasi kali ya. Ini Real Betis kan, Antoninya juga kan pasti main bagus bener. juga kan dia. Lawannya juga Real Betis Real ya. Betis betul. Lagi menang terus juga. Seenggaknya konsisten gitu, maksudnya defense-nya juga oke juga Real Betis. Ada Llorente juga, kipernya juga dia cenderung lebih konsisten musim ini kayaknya dibanding Oblak kayaknya udah mulai habis juga tuh. Iya ya. Oblak juga harusnya udah mulai nyari persiapan ganti kali ya. Iya. Atletico jor-joran juga pembeliannya ya. betul. Dia itu Ademola kan lumayan tuh harganya di transfer musim ini. Seenggaknya 50-60. Iya. Harus ngejar, kalau enggak makin jauh gapnya. Iya. Di Atletico mah Simeone, lawannya Pellegrini ya. Ya mungkin Pellegrini juga udah mulai ngerti sih permainannya Simeone. Pellegrini tuh apa? Pellegrini Ini Betis. Real Betis. Oh, ini Ter Stegen cedera lagi coba. Ya. 5 bulan lagi cederanya. Anjay. Rugi juga itu Girona beli ya. Villarreal, Betis, Espanyol, Levante. Tapi kalau kayak Aves. gitu Girona yang beli bisa-bisa dipinjemin ke City kan, mereka satu grup ya. Kan ini bukan beli. Oh, loan ya? Loan. Loan doang ya. Buat asal dia ada jam bermain sama aja sih. Niatnya jam bermain. Iya, cedera. Cedera juga sama aja. Dari Lihat ini seru nih statsnya nih. Bentar, mau lihat ini statistik golnya Oke. sama itunya. Oh, Mbappe jauh banget ya. Jauh. 8. Tapi Muriqi menarik juga tuh. Mallorca tahu nyelip di situ ya. Iya. Beberapa kali juga dia nyerang Barca kemarin ini juga tajam juga. Cuma ya John Garcia lagi on fire, terus Eric Kurbasi juga lagi mantep. Oke. Jadinya nggak gol, clean sheet. Ferran Torres lagi 2 pertandingan terakhir agak kurang. Meskipun sempat ngegolin juga. Nah, assist Yamal. Ratingnya buset. Ratingnya Yamal. Yamal sama Mbappe sih. Ya, Yamal sama Mbappe. Goal contribution-nya Yamal di kedua di 18, Mbappe di 1 27. Asisnya 4 Berarti asisnya 4.
Yamal asisnya 8. Tipis loh. Golnya 10 ya. Golnya 10, iya. Lanjut. Ronny Baki menarik juga ya. Statistiknya udah mulai Masuk ya. Itu. Ya kan, efektif gitu maksudnya. Betul. Jarang dimainin, maksudnya sekali main tuh Iya. Nyerang sama bikin peluang lah gitu. Iya bener, dia kalau abis sub masuk pasti nge-shoot. Tes jarak jauh, jarak jauh. Tetap dapat. Iya dia ngebangun sendiri lah ya, Iya peluangnya bener, sendiri gitu. maksa masuk, abis itu shoot, maksa masuk shoot. Okay. Dia tipenya kayak gitu. Mungkin sama tuh kayak Rashford juga kan, maksa masuk nge-shoot gitu. Inside forward ya, cut inside. Jarang ngumpan dia, jarang. Iya, sebenarnya kan tipikalnya Barca emang nyarinya pemain sayap kayak gitu kan, inside forward ya kan dicari kan. Inverted. Tapi kalau dilihat tuh misalkan nonton 90 menit nih. Ngelihat Yamal tuh pasti ada momen lah kok nggak dribbling gitu. Ada gitunya tuh sering, dan itu sering. Tapi sekalinya udah mulai, ini udah mulai nih. Giring. Udah gocek. Champions League nggak ada ya? Champions League lagi nggak ada. Nggak ada. Ini seru bener ya Premier League. Pekan kedua lihat yang paling depannya dulu deh. Lihat yang paling depan nih. Apa nih? Ini statistiknya menarik banget sih. Palmer hat-trick tapi 2 golnya penalti. Iya. Tapi biar gimana pun itu Chelsea-nya jadi menang beruntun juga kan gara-gara itu kan. Iya. Seru sih pertandingannya Chelsea. Ini tadi Palmer ya oke lah dia hat-trick ya. Terus Haaland juga ngotot. Tapi gol ketiganya Palmer oke lah. Oke. Di bawah Kukurea. Baru dia masuk tuh kiri. Oke. Bruno Fernandes konsisten. Parah, bagus banget mainnya. Bagus banget. Oke, kita lihat ke ini deh, ke pertandingannya deh, fixtures-nya deh. Fixtures ke-25 back sekali. Ini berarti. Seru nih, dia ada pertandingan tadi makanya kan nanya di Spanyol kan, karena di sini ada pertandingan relegation-nya. Lumayan seru nih, Burnley sama West Ham. West Ham kan kemarin gagal menang kan di pertandingan sebelumnya. Nah, ini mungkin karena lawannya Burnley juga dia berani nyerang nih di sini. Walaupun kalau nanti dilihat secara statistik itu Burnley-nya lebih inisiatif sebenarnya di pertandingan ini. Jauh statistiknya jauh. Secara shoot-nya aja bahkan gedean Burnley dari sisi possession menang. Shoot-nya jauh banget gitu. Nah, tapi di sini cerdiknya West Ham itu berani ngandelin si Summerfield. Kalau lihat gol pertama itu aneh ngeliat golnya tuh ini kayak titisannya Sterling, jadi ngandelin speed sama aneh tapi ngeliatnya tapi dia versi lebih oke dari sisi akurasinya kali ya. Nggak mungkin kalau Sterling tipikal yang speed doang gitu, kadang tuh akurasinya nggak terlalu oke. Nah ini Summerfield dia lebih ada sisi akurasinya juga gitu. Jadi sayap dia berani speed kenceng, terus finishingnya juga oke. Nah beberapa kali gol keduanya juga kurang lebih gitu. Nah ini ketolong akhirnya si Hermansen nih. Kipernya banyak shoot ya berarti. Oh iya 18 shoot. Nah tapi sebenarnya dari 18 shoot itu nggak semuanya on target. Jadi kurang efektif juga si Burnley-nya mainnya. Jadi mungkin dia lebih banyak long shoot-nya juga kan. Jadi kurang efektif. Nah, on targetnya dia ketolong si Hermansen, dia nyelamatin 5 kalau nggak salah di pertandingan. Jadi ya dia ngejaga clean sheet-nya juga kan di sini. Makanya dia unggul 0-2. Nah, di beberapa pertandingan selain ini juga West Ham dia seru. Pertandingannya Aston Villa juga bagus nih. Ke Aston Villa dulu atau ke Leeds dulu nggak apa deh, Leeds. Arsenal terakhir aja lah ya. Leeds 3-1 ini juga dia juga berjuang kan sebenarnya. Leeds ini berjuang untuk kayaknya dia berjuang di atas degradasi deh. Leeds ini coba ke table dulu. Nah, itu posisi 16. Benar. Nah, dia tadi sama kan Nottingham juga. 3-1 di sini Leeds-nya juga mainnya ngotot nih di awal. Karena kemarin habis dibantai Arsenal ya 0-4 ya. Leeds. Oh iya. Habis dibantai 0-4 terus dia main di kandang lagi
terus berhasil naklukin Nottingham lah ya. Selanjutnya Chelsea lagi. Lah selanjutnya Chelsea dia perlu waspada juga nih karena dengan Leeds menang dia seenggaknya ngamanin 6 poin nih dari degradasi. Oke, Nah, iya. 6 poin. Nah, di kesempatan yang sama tadi kan Nottingham dikalahin, berarti poinnya tetap kan 26. Iya. West Ham-nya berhasil nyundul tuh jadi 2-3 menang dari Mendekati. Burnley. Betul. Nah, sementara West Ham sama Nottingham jadi beda 3 nih. Nottingham perlu waspada. Golnya Leeds itu kayaknya di babak pertama semua, terus salah satunya si Calvert-Lewin juga, dia golin gol ketiganya pakai dada tuh, asik juga golnya. Di umpan crossing dari luar dia pakai dada, ceng gitu. Oh dia awal gol babak kedua ya, awal babak kedua, babak pertamanya unggul 2-0 si Leeds-nya. Di sini tapi si Gruevnya sih emang lebih dominan di sini, dia 2 assist juga nih, si gelandangnya Leeds. Oke, dia rata kan di situ. Okafor juga ngasih peran juga nih, dia gol kedua kalau nggak salah. Gol pertamanya si Bogle gitu. Nah emang kalau ngomongin lawannya si Nottingham, dia mau nggak mau udah tinggal bergantung sama Gibbs White di sini. Dia ibaratnya yang bintangnya dia udah sisa Gibbs White doang gitu. Setelah kemarin ada yang cabut juga kan pemainnya Nottingham gitu. Nah sisanya itu. Walaupun kalau dilihat Igor Jesus juga ya belum konsisten lah ya, belum bisa dominan juga. Malah yang golin pemain barunya si Nottingham tuh, si Luka yang baru beli dari Liga Italia. Subs ya? Subsnya betul tuh, Lorenzo Luka. Dia emang tipikal striker tinggi nih si Luka ini. Makanya golnya identik pasti crossing dia nyundul gitu. Ini lumayan seru juga pertarungannya, tapi emang Leeds-nya mendominasi sih kalau di sini. Chance-nya juga banyak kan Leeds-nya. Kacau banget ya, baru 8 poin. Nggak ketolong sih. Nggak ketolong ya. Coba lihat deh. Dia lawan siapa kemarin? Kalah Chelsea. Oh iya yang tadi kan. Chelsea-nya menang beruntun betul. Iya, Chelsea yang si Palmer hat-trick kan di sini kan berarti kan. Iya susah lah ini mah, Wolves nggak akan ketolong sih harusnya ya. Dia dari masuk lapangan aja mukanya suram. Iya benar. Ya itulah. Mungkin ya faktor pemainnya, faktor ruang ganti, faktor pelatihnya, ya sebenarnya semua aspeknya lagi nggak berpihak ke Wolves sih di sini. Walaupun Josesa kalau dilihat di pertandingan ini juga lebih banyak save-nya banyak juga di sini sebenarnya. Tapi ya itu karena nggak mungkin bergantung sama satu orang doang juga kan. Maksudnya kalau backnya caur juga ya nggak ketolong juga itu Josesanya. Walaupun dia kegolannya 2 kali penalti lah ya. Iya penalti. Selebihnya sih dia bikin banyak save. Tapi kalau dilihat dari komposisi pemainnya juga ya siapa yang bisa nolong sih sebenarnya dari komposisi pemain ini gitu. Iya. Jadi ya udahlah ya. Mane oke tuh. Sempat ini ya dianulir juga ya gol. Iya. Di sini Chelsea-nya ya sebenarnya Chelsea si Rosseniornya juga lagi ini formasi ideal sebenarnya untuk Chelsea. Kalau dilihat Enzo Fernandez juga tetap menguasain lini tengahnya dibantu sama Caicedo sama Santos. Neto juga ngotot mainnya masuk ke dalam. Joao Pedro juga tetap licin kayak biasa. Parah, iya bagus banget Joao Pedro. Sanchez sebenarnya save-nya nggak terlalu banyak di pertandingan ini. Cucurella tetap ngotot kayak biasa, gokil. Iya. Konsisten banget dia mainnya di antara semua back-nya ya. Chelsea konsisten 4 pertandingan beruntun kayak MU sih, keren sih emang Rosseniornya. Walaupun ya kalau dilihat lawannya juga ya Wolves lah ya, juru kunci juga gitu di beberapa pertandingan ini. Garnacho belum perform ya? Belum. Ya itu salah satu faktor pemain muda kali ya, belum konsisten sih. Belum nemu. Atau mungkin secara taktik juga masih belum match sama si Rosseniornya gitu. Makanya dia lebih cocok pakai Neto biasanya. Neto lebih sering starting di sini. Oke, lanjut ke MU nggak apa-apa. MU menang sama ya mungkin ada faktor kartu merah di menit 29 sih ngedukung lah ya, selain memang taktiknya mereka juga oke. Merahnya. Iya, tapi Casemiro tetap main loh.
Abis di tackle kayak gitu, iya. gokil. Orang nggak ankle ya, gila, sakti banget ya. Iya loh. Ngeri banget. Iya makanya tahu-tahu bumbunya ya konsisten lah ya. Iya, Mainu juga mulai dapat karena dikasih kepercayaan lebih, dikasih ruang juga di lini tengah sih dia bisa bisa bikin peluang lah ya si Mainu. Gila, bumbunya emang konsisten dia sih dia. Yang di pertandingan ini Fernandes juga ya nyiptain gol dari asisnya Dalot. Yang sayang sih di pertandingan ini justru peluang emasnya Sesko sih nggak berhasil dikonversi jadi gol. Itu sayang sih? banget. Sundul gitu doang. tahan tendang atau apa makanya, bisa. Mungkin karena udah menit akhir banget kali ya. sayang banget itu doang sih. Maksudnya dan mereka sebenarnya udah nggak ngejar ini juga kali ya. Kalau yang pertandingan kemarin kan karena mereka tetap nge-push sampai akhir. Kalau ini mungkin dia udah lebih aman 2-0 dari babak pertama sih. Mungkin nggak sengotot itu juga. Sesko-nya juga kali ya. Lumayan. Sesko Ahmad mainnya kayak apa? Lemes gitu ya, kayak apa? Nggak yang eksplosif gitu. Iya. Mainnya Dia tipenya main iya. yang gol ke Buemo aja, maksudnya opernya kayak bercanda. Dia tipenya berarti bilangnya apa ya? Flamboyan kali Flamboyan ya. Golnya juga dianulir dia. Iya. Mainnya kayak gitu. Mainu keren sih di sini juga. Iya kan Sesko main babak kedua. Mazraoui, Ugarte. Oke. Yang lawannya Xavi Simons. Xavi Simons bagus tuh. Konsisten dia. Ya emang ibaratnya bergantung gelandang serangnya mau nggak mau lewat dia kan. Selain Vicario ya harus banyak save juga sih di pertandingan ini karena kalah jumlah pemain di awal ya. Usia berapa sih Xavi Simons akhirnya? Sekarang? Simon tuh kayaknya masih 20-an tengah deh. Masih 20. Dia dari PSG kan? Dipinjemin. Oh dipinjemin. Iya dari Barca PSG. Kayaknya dipinjemin deh. Apa udah beli ya si Tottenham. Menarik sih ini. Parah nih kalau konsisten gini bisa. Dia bisa nyodok Aston Villa loh. Nyodok Aston Villa nyodok sih. Di sisi lain Aston Villanya seri. Lawan Bournemouth dah. Iya, kasihan banget. Sementara di Aston Villa Bournemouthnya ngotot dari awal. Walaupun golnya duluan Villa lewat Rodgers. Di menit 22. Statistiknya jauh nih, lihat 2 lawan 0,4. Expected goalnya. Bournemouth tuh ngotot banget, shootnya 20. Bournemouth, gila. Martineznya lebih gila lagi. Martineznya lebih gila lagi di pertandingan itu. Martinez? Man of the match-nya Martinez. Oh. Save-nya banyak ini. Save-nya banyak, Martinez. Gila Martineznya. Oh, ini Emilio Martinez. Emilio Martinez. Gila ini dia mainnya. Oh pindah dia ya, kirain Aston Villa terakhir. Ini Aston Villa kan dia? Oh iya bener Aston Villa. Kan kita lagi bahas Villa. Bournemouth-nya main ngotot dari awal, nyiptain banyak peluang, cuman dia ngebuang banyak peluang juga sebenarnya. Terus ya akhirnya berhasil nembus lewat kanan si Ryan gitu. Dia ngegocek cut inside tapi nggak di-press sama bek kirinya sama gelandang bertahannya. Makanya dia nyelip, udah Martineznya dikasih pojok gol ini, yang dekat. Wah gila, sayang banget. Ryan pemain barunya Bournemouth nih. Ryan, makanya dia pemain baru debut di kandang. First team pertama nih Ryan. Biasanya sebelumnya subs. Gokil, langsung golin dia. Gila IPL ya, semua pertandingannya semuanya lagi seru ya. lagi seru, makanya gila. Aston Villa sayang banget sih. Aduh. Jadi sisa berapa poin tuh sama MU kan? Sisa 3 kalau nggak salah. Sisa 3 jaraknya. Makanya sementara Bournemouth juga kan, Bournemouth juga lagi berusaha ngamanin posisi tengahnya. Walaupun kalau lihat 5 pertandingan terakhir mereka nggak pernah kalah loh. Bournemouth gokil juga dia. Ngotot ya. Ngotot mainnya. Bisa saling ngalahin lah. Gitu. Bukannya musim lalu Bournemouth cukup tinggi ya? Ya, musim lalu 10 besar lah. Ini dia agak struggle sebenarnya. Tapi kalau dilihat pertandingan itu kan sebenarnya dan lawan tim gede juga gitu, Aston Villa. Dia bisa ngasih perlawanan gitu. Iya. Gokil sih ini Bournemouth-nya.
Lanjut lagi ke bentar, yang belum apa ya? Crystal Palace ya udahlah ya. City, ya City Liverpool tuh nggak hoki sih. City Liverpool gila sih. Ini pertandingannya gila kalau ini mah. Aduh. Gila ini pertandingannya dari awal udah tensinya udah tinggi nih kalau pertandingannya. Walaupun City tetap dominasi udah pasti kalau ini. Oh iya bener. City tapi gol pertamanya Szoboszlai kelas sih. Tenang bebas dari luar kotak. Iya. Walaupun yang jaga cuma ya? Yang jaga cuma 2 orang, mentok tiang gokil. Sayang habis itu nggak bisa dipertahanin sama Liverpoolnya. Langsung dibales ya, nggak ada event apa-apa. Nggak ada, babak pertamanya 0-0, iya makanya. Serapi itu sebenarnya mainnya. Iya. Tapi abis itu ya udah ya City-nya ngotot sampai akhir kan, Bernardo Silva. Haaland yang paling ngotot sih kelihatan. Haaland ngasih assist, ngasih gol, harusnya terakhir juga bisa dihitung lah ya sebenarnya. Iya, kenapa Cherki ya? Kenapa malah? Cherki ya. Itu kalau secara teknis mungkin ada 2 kali. Yang pertama emang golnya dianulir kartu merah yang dilakuin kan, atau yang kedua golnya disahin kartu kuning. Kayaknya opsinya harusnya bisa 2 itu. Enggak, tapi pelanggaran dong, harusnya penalti dong. Oh enggak, kan dia Haalandnya ditariknya di luar kotak. Oh, tapi tendangan bebas. Tendangan bebas nggak? Tendangan bebas. Oh, tendangan terakhirnya bebas. Tendangan bebas. Tapi nggak masuk. Iya, nggak masuk. Haaland yang narik ya di dalam kotak ya? Ya, si Szoboszlai-nya ditarik dari luar, dipaksa ke dalam, di dalam ditarik balik. Bolanya mah nggak kenapa-napa, udah yang narik, glinding aja sampai gawang. Baru Haaland narik balis. Padahal bolanya nggak disentuh juga. Nggak disentuh. Glinding sampai gawang. Siapa yang nendangnya? Si Cherki. Cherki. Makanya. Counter tuh ya, kipernya lagi udah maju. Iya. Udah gol terakhir. Terakhir. Inspirasi dari Benfica. Siapa tahu bisa golin kan. Siapa tahu. Enggak. Malah ke counter. Tapi dia itu technical foul lah ya si Szoboszlai-nya. Pemain terakhir. Tapi untung di luar kotak ya. Makanya dia, sayang banget sih udah golin tapi malah di kartu merah akhirnya. Szoboszlai-nya. Szoboszlai itu bek kanan. Kayaknya berarti dia dipaksa di situ deh. Harusnya enggak. Harusnya kan dia gelandang. Iya. Itu mungkin setara harusnya antara Gravenberch sama Alistair, posisi aslinya di situ. Iya. Cuman Ekitikanya kayaknya semalam juga kurang dapat ruang juga. Kurang dapat ruang. Berhasil dijagain sama defense City. Ekitikanya. Maksudnya kombinasi Ekitika sama Wirtz-nya juga kurang ya. Kurang. Jadi kurang dapat. Iya kan buktinya golnya aja bola mati gitu kan. Tendangan bebas gitu. Keren banget. Emang ini mah udah murni taktik sih. Power. Tapi ya berarti kan Arne Slotnya gagal menang kan ini. 2 pertandingan beruntun kan. Iya. Sebelumnya menang ya. Menang kalah. Ada Bournemouth. Kalah lawan Bournemouth tuh. Kalau Bournemouth iya yang sebelumnya. Iya. Kalau terakhir kali ya Arsenal. Seru banget. Arsenal ini yang menariknya di sini adalah boleh. Lihat dulu. Apaan? Lanjut. Arsenal di sini kalau aneh lihat dia dipaksa pakai pendekatannya beda nih lawan Sunderland. Oh ya? Karena Sunderland ini termasuk pertahanannya rapih. Dominasi banget. Tapi dipaksa nggak bisa nyerang. Karena dia defense-nya parah. Sunderland. Rapi banget. Di babak pertama bahkan ada beberapa mau nggak mau Arsenal tuh jadi pakai pendekatan long shoot untuk karena nggak nembus. Ini seenggaknya sebelum Zubimendi golin long shoot itu udah ada 3 long shoot percobaan tuh. Rice. Siapa lagi? Parkir bis. Defense-nya gila. Ini seenggaknya dia masang dulu lah ya gitu. Counter gitu, nyerang counter. Tapi walaupun ya nggak dapat juga gitu. Zubimendi akhirnya berhasil nembus kan. Terus yang kedua, ini akhirnya kalau kata orang tuh akhirnya Arteta nemu cara buat bisa manjain Gyökeres. Oh iya, gol keduanya. Seenggaknya dengan menahan, dengan tidak memasukkan bareng-bareng ya. Saka dan Odegaard. Jadi selama ini 2 pemain itu yang karena tipe pemainnya. Lucu banget.
Justru Gyökeres lebih Jangan dimainin bareng gitu. nggak dimainin. Oh iya, maksudnya jangan mainin mereka berdua sama Gyökeres. Kalau Gyökeres mau golnya banyak, justru maininnya sama Havertz. Dia jadi beberapa ini udah ini mungkin 3 pertandingan terakhir kali ya. Iya, Klopp ya. 3 pertandingan terakhir tuh gol assist terus mereka. Nah, si Kai Havertz ditaruh posisi Odegaard. Jadi gelandang serang, makanya dia bisa ngasih supply bola ke Gyökeres, tapi Gyökeres mainnya di babak 2 gantiin Jesus. Jesus lagi dikasih kesempatan main di babak pertama terus sini betul. Madueke. Kurang ajar prediknya. Sunderland 57%, Arsenal 30%. Mungkin karena mereka lagi rapi sih mainnya. Nggak salah juga sih. Oh, tapi mereka lagi si Sakanya lagi nggak main ya. Saka, Granit Sakanya. Kayaknya lagi cedera gitu. Makanya terus ini Rice, Trossardnya. Nah, Martinelli itu lagi sering dipakai di kanan nih. Kayaknya di Madueke menit 60 digantinya sama Martinelli deh. Iya kan? Menit 60. Nah, Martinelli itu Madueke kan jadi pilihan opsi pertama buat gantiin Saka sebenarnya. Karena tipenya Madueke walaupun dia cut inside tapi crossing winger. Kalau Saka cut inside shoot. Makanya Gyökeres jarang dapat supply bola gitu sebagai goal getter. Karena Saka biar gimana pun mau nyiptain gol juga gitu. Di sisi lain Madueke tipenya yang shoot crossing justru. Ganti Martinelli kasih kanan. Sama dia tipenya yang winger bahkan gitu. Kalau dia di kiri, Trossard dia cut inside forward gitu. Dia bisa nge-shoot juga. Tapi karena dia dikasih di kanan, dia lebih mau ngoper dibanding si Saka dan Odegaard. Kalau Odegaard dibilangnya orang tuh kebanyakan gocek doang, tapi udah sentuhan magisnya Odegaard udah mulai berkurang. Makanya Havertz lebih bisa main efektif aja gitu. Ya, Gyökeres mah sebenarnya dikasih bola apa juga dia bisa nahan bola, badannya kan gede. Juga, maksudnya. Tapi Gyökeres tuh lebih ini kaki ya, kalau kepala agak kurang ya. Sama sebenarnya, sama kuat juga. Dan badannya gede juga. Iya, kan. gede. Dia bisa nahan back lawan juga, aman aja. Akhirnya Gyökeres mulai dapat tajamnya tuh. Yang lawan Martinelli emang sprintnya kenceng banget kan. Dia dari tengah juga bawa sendiri bisa menang. Terakhirnya kan dia itu rebahan doang. Karena terakhirnya di tackle. Nggak bangun lagi. Udah jatuh udah sekalian. Iya, selebrasinya di bawah sih itu. Keren sih ini. Haaland masih bisa sih. Igor Thiago sih keren. Wih, gila. Nggak masuk akal tuh Igor Thiago-nya. Brentford. Ya mungkin musim depan cabut kali, ada yang beli. Iya. Brentford tipenya gitu. Bagusin pemain, lepas. Tapi emang dia bisnisnya jago sih kalau Brentford. Iya, bisnis dah. Bisnisnya keren sih. Tapi itu juga menarik tuh, Arsenal kan beberapa dua musim terakhir peringkat nggak menang, peringkat 2. Tapi boardnya happy. Karena secara bisnis menguntungkan. Jadi jadi sebenarnya nggak juara pun board happy, makanya nggak yang ngerombak terlalu gimana. Sama Artetanya tetap dipertahankan. Karena nggak apa-apa, yang penting secara bisnis tetap untung gitu, ada gitunya. Yang paling berat jadi pelatihnya Arsenal karena itu boardnya fokusnya sama bisnis utamanya. Nah, Arteta dia mungkin dapat nurunin ilmu Wenger-nya juga gitu maksudnya. Wenger kan bisnis. Ya. Dia asal masuk champion aman. Karena secara pendapatan kalau champion itu kencang tuh dibanding Europa League, dibanding FA, dibanding Carabao gitu. Itu yang paling kencangnya justru di champion. Kalau Wenger bukannya sering ini ya, gedein pemain habis itu gedein jual ya? Wenger itu dia legasinya itu karena
harus bertahan di kondisi finansial Susah ya waktu itu ya? terburuknya Arsenal karena abis bangun si Emirates. Oh gitu. Dia mau nggak mau transfernya serendah-rendahnya, banyak pemain dijual. keluar masuk gratisan, murah, makanya kalau lihat komposisi pemainnya nggak terlalu oke di musim itu, makanya dia bisa bertahan. Dia tujuannya masuk champion aja, udah. Oh gitu. Dapat budgetnya gede pasti kalau masuk champion. Dan ya transfernya makanya nggak akan jor-joran. Sementara Arsenalnya Arteta, Emirates-nya udah jadi, transfernya bisa lebih gede. Makanya komposisi pemainnya bisa lebih bisa lebih jor-joran lah ya. Iya, jor-joran gitu. loh. Untuk Beda ukuran, banget. Untuk ukuran Arsenal itu udah jor-joran. Iya, betul. Makanya dia bisa dan Arteta ya ada sisi oke-nya juga dari sisi pemilihan pemain ya. Maksudnya mungkin dia punya scout-nya juga lebih rapi. Iya, bisa dapat Gyökeres. Kualitas pemainnya. Nah, ditambah musim ini ada Andrea Berta juga. Itu bisa ngedorong Gyökeresnya bisa masuk salah satunya. Oh, ngomongin bisnis sekalian aja Liga Arab. Oke. Yang gimana kepemilikan? itu satu kepemilikan grup itu punya banyak empat tim di liga yang sama. Sementara opsi itu nggak boleh di Eropa. Eropa tuh nggak punya di satu negara. Satu negara. Makanya kalau ngomongin grup kan berarti yang paling gampang misalnya Red Bull itu di Salzburg ada, Leipzig ada. Kalau di Liga Inggris sebenarnya ada Leeds United. Itu Red Bull juga, cuman namanya nggak diganti, tetap Leeds gitu. Di negara lain juga ada. Gitu. Tapi nggak di satu negara. Nggak boleh di satu negara. Bahkan di Liga Champion juga kayaknya boleh ketemu sih. Kalau di Liga Champion boleh ketemu. Karena dengan adanya grup itu sebenarnya kan dia mau nuker pemain juga aman aja gitu. Siapa aja? Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad, sama satu lagi nggak tahu itu. Ya. Kalau balik lagi ke yang Liga Arab tadi, sebenarnya Al Nassr-nya Ronaldo lagi bisa peluang menang nih, akhirnya musim ini punya peluang juara. Karena posisi 1 ya? Tapi ternyata Al Hilal nempel. Al Hilal juara musim lalu. Iya. Nah, kalau dari sudut pandangnya Ronaldo spesifik ngerasa kok jor-jorannya di Al Hilal belanjanya. Kenapa kita nih mau menang nih di Al Nassr gitu. Kenapa Benzema dipindahin? Iya. Dipindahin ya, meskipun transfer, tapi ya tetap aja hitungannya kantong kiri kantong kanan. Dia datengin Benzema, kok gue nggak dikasih. Kalau Al Nassr nggak dikasih. Tapi Benzemanya tetap perform sih. Langsung hat-trick ya. Makanya Ronaldo khawatir, makanya dia ngambek. Udah nggak main, iya. Dua pertandingan ya ini. Iya, makanya gila kan. Aduh, gimana tuh? Sementara kan pemain-pemain lain pindah ke Liga Arab kan ngeliat Ronaldo-nya. Itu kan kayak Joao Felix, kayak Mane. Iya kan, Ronaldo-nya cabut misalnya. Ronaldo misalnya balik ke Sporting. Terus mereka gimana? Ya sebenarnya tetap Al Nassr tetap punya potensi datangin pemain gede juga sih. Iya. Tapi menang Al Nassr. Iya menang, tetap. Iya. Aksi dari Ronaldo sih ya. Menarik tuh, jadi bikin buka mata dunia juga. Benar. Gila, ngeri juga tuh. Tapi Al Nassr-nya kayak nggak goyang ya, nggak bergeming juga. Nggak nahan juga. Iya, nggak nahan. Itu selalu lah gitu. Pede dia. Maksudnya ya udah ibaratnya ada sisi Ronaldo kan punya ambisi pribadinya dia juga kan. Si 1000 gol itu kan ambisi pribadi kan. Iya. Dia lewat maksudnya ya nungganginnya Al Nassr lah gitu saat ini. Sedangkan Al Nassr nggak menang-menang. Iya. Tapi nggak tahu juga ya, apakah si board ini dengan mereka punya 4 tim, gimana tuh mereka ngatur? Berarti kan ibaratnya nih bilang aja, nentuin aja yang menang siapa gitu kan ibaratnya. Bisa juga sebenarnya. Kalau juga. Iya. Bisa juga kayak gitu. Nah, tapi ya itu ya mungkin kalau kerajaan ya, maksudnya yang punya juga kan pasti elitnya Arab juga kan. Betul. Nah, itu Arab boardnya itu bilang gini, bukan Arabnya sih, maksudnya nggak tahu nih boardnya Al Nassr lah bilang
ini tuh project kami ngedatengin Ronaldo tuh project nasional, Iya. bukan project tim. Iya. Makanya kita ngedatengin Ronaldo gitu. betul, Jadi part of national project. Kalau lu ngerusak, lu tuh ngerusak national project, bukan ngerusak tim Klub project. doang. Jadi ya kita nggak bisa untuk tetap mempertahankan lu Iya, dengan iya. kok ya ini timnya harus jalan gitu. Jangan sampai lu ini kita berantakan gitu sih. Iya. Tapi ya masuk akal juga. Emang national project kan mereka pariwisata kan. Betul, lah emang lagi shifting dari yang ketergantungan Minyak. sumber daya alam jadi pariwisata dan keuangan. Betul. Emang shiftingnya ke sana. Ya, dan mereka juga lagi udah mulai persiapan Piala Dunia kan, sebagai host Piala Dunia kan. Emang kapan? Menang juga. Nggak tahu di tahun 2030 Iya, sekiannya. yang harusnya Indonesia ya. Dia nge-host tuh di situ di Arab gitu. Makanya ngegedein liga lokalnya dengan budgetnya yang nggak terbatas lah ya di liga lokal. Harapannya kan pemain lokalnya juga ikut tumbuh sama pemain-pemain bintang kelas dunia kan. Iya, tapi kalau dilihat skuadnya Al Nassr nggak jelek lah, bagus banget. bagus. Makanya ya nggak tahu mungkin Cuma agak ada gendak sisi aja ya. ada sisi sebenarnya mainnya juga nggak konsisten juga sebenarnya. Nggak, maksudnya dengan squad kayak gitu nggak selalu menang juga gitu ibaratnya. Iya. Sayangnya di situ kan, terlepas dari ambisinya Ronaldo juga gitu. Ya Ronaldo sebenarnya dia kayak draw, dia mau bayar dirinya sendiri buat release clause, free agent bisa juga. Dia mau pindah kemanapun, Gajinya berapa diturunin ya? Berapa ratus juta kan 260 ya per tahun kan. Itu gede banget. Gede banget ya, ini bursa transfernya sekarang Gede banget. 250 juta setahun makanya. Iya itu nanti kita lihat aja kali ya perkembangannya. Apakah dia beneran mutus kontraknya dia, pindahnya kemananya? Tebak-tebakan pindah deh. Kalau pindah. Kalau menurut aneh demi ngejar selisih golnya sih paling optimis Liga Portugal. Iya benar, setuju sih. Balik ke Sporting sih. Sporting. Kayak nostalgia. Kan Sportingnya juga habis balik. lepas si Gyökeresnya juga kan sebenarnya. Oh iya benar. Iya. Kalau At least ada Real kans lah Madrid dia. nggak mungkin. Nggak mungkin. MU juga udah nggak mungkin. Udah nggak mungkin nerima.